Ayahku adalah dewa perang. Bab 159. Karena itu, dia hendak menerkam gadis itu. Gadis itu menjerit dan mundur. Tiba-tiba, gangster tua itu menjerit kesakitan, mundur beberapa langkah, menutupi pinggangnya, dan menatap bayi kecil yang lucu itu dengan galak. Kian-Kian, yang baru saja duduk di kursi, tiba-tiba menendang perutnya. Meskipun ia hanyalah seorang bayi kecil yang lucu berusia 5 atau 6 tahun, ia sudah mulai berlatih kungfu bersama ayahnya. Tendangannya begitu kuat hingga usus gangster tua itu hampir pecah. Dia menunjuk ke arah Kian-Kian dan berkata dengan tidak percaya, "Beraninya kamu menendangku, gadis sialan. Percaya atau tidak, aku akan memenggal kepalamu dan menendangmu ke langit." Bayi kecil yang lucu itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Ayahku tidak akan setuju." "Ya." Gangster tua itu memandang Guan Qianjun sambil mencibir, dan berkata dengan sangat arogan, "Jika ayahmu tidak setuju, aku akan memenggal kepalanya dan menendangnya juga. Apakah kamu tahu siapa anak ketiga kita? Bahkan aku. Jika kamu berani menyinggung perasaanku, menurutku kamu akan mati." Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun, "Bangunlah, putrimu menendangku, apa yang ingin kamu lakukan?" Guan Qianjun bertanya, "Kamu menginginkanku? Bagaimana kamu menghitungnya? Bayar aku 5.000 yuan, dan bukannya memukuli putrimu setengah mati, aku tidak hanya akan memukulnya, tapi juga memukulmu." Dia mengeluarkan sebuah tongkat dari saku celananya dan menusuknya. Berayun sepanjang setengah meter, berayun ke arah Guan Qianjun. Guan Qianjun mengerutkan kening, meskipun tongkat ayunmu relatif tipis, namun terbuat dari baja tahan karat padat. Akan sangat menyakitkan jika mengenai kepala seseorang. Jika mengenai kepala anak-anak, bahkan dapat mematahkan tulangnya. Apakah menurutmu itu tidak berbahaya? Fang Laosan menggoyangkan tongkatnya dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Apakah kamu takut? Jika kamu takut, berikan saja 5.000 yuan, jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua ayah dan anak perempuan pergi." Begitu dia mengatakannya, Guan Qianjun mulai menggodanya. Dia bertanya perlahan, "Saya tidak punya 5.000 yuan untuk diberikan kepada Anda, bahkan 500 yuan pun tidak. Saya sangat miskin. Anda tidak benar-benar ingin melakukan ini, bukan?" Dia berkata, menunjukkan sedikit pengecut. Fang Laosan sangat bangga hingga dia memukulnya dengan tongkatnya. "Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, keluarkanlah, serta barang berharga apapun yang kamu miliki, termasuk ponselmu. Aku dapat mempertimbangkan untuk menendangku terlepas dari apakah gadis kecil ini menendangku. Jika tidak, putra ketigaku benar-benar menghajarmu." Guan Qianjun benar-benar merogoh sakunya dan hanya mengeluarkan lebih dari 600 yuan dan sebuah ponsel. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Saya benar-benar tidak punya uang lagi. Setelah membeli tiket, saya hanya punya sisa sebanyak itu. Bisakah Anda memberi saya 20 yuan agar saya bisa membeli makan siang di kota Lanshan?" Tuan Fang menyambar uang dan ponselnya, dan berkata dengan nada menghina, "Melihat seberapa tinggi kamu, aku pikir kamu tidak akan mematuhiku, tapi aku tidak berharap kamu menjadi begitu baik, hahaha, kamu memiliki banyak potensi." Meski begitu, tapi semua ekspresi wajahnya hanyalah ejekan. Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan ganas. "Demi uang dan ketidaktahuan bocah kecilmu, aku akan mengampuni kamu kali ini. Jika itu adalah sifat kekerasanku sebelumnya, aku akan menghajar gadis kecil ini setengah mati. Jika kamu berani datang, aku juga akan lepaskan kedua tanganmu." Kemudian, dia berkata dengan bangga kepada gadis itu, "Si cantik kecil, pernahkah kamu melihat betapa kuatnya aku? Saat aku membuka mulut, pria jangkung dan kuat ini ketakutan. Dia akan mengompol celana. Saya menyarankan Anda untuk tidak mendurhakai saya, jika tidak, Anda akan berakhir sangat sengsara, jadi bermesraan saja dengan saya." Dia mengulurkan tangannya untuk meraih gadis itu. Gadis itu ketakutan dan memohon belas kasihan, tetapi pengemudinya berkata dengan lantang, "Bos, saya menyarankan Anda untuk tidak main-main di dalam mobil. Sekarang setiap mobil dilengkapi dengan sistem pemantauan dan selalu terhubung ke markas. Semua yang ada di bawah komando dicadangkan di markas. Ini untuk mencegah aktivitas ilegal di mobil. Sebaiknya kamu bersikap baik. Tidak apa-apa sekarang. Jika kamu benar-benar membunuh gadis ini, kamu akan mendapat masalah." Fang Laosan menjadi takut. Dia berbalik dan melihat ada kamera pengintai di bagian depan dan belakang mobil. Sopir itu berkata dengan serius, "Bos, tolong jangan main-main. Kalaupun kamera ini dibongkar, percuma saja. Terhubung ke markas melalui jaringan. Kalau berani membongkar, sama saja dengan menindas seorang gadis."
Tuan Fang Shan mengertakkan gigi dan menunjuk ke arah gadis itu. Tunggu saja, aku akan melepaskanmu sekarang, keluar dari mobil, dan berteman denganmu lagi. Dia kembali ke tempat duduknya sambil tersenyum licik dan menyilangkan kaki. Gadis itu juga dengan cepat kembali ke tempat duduknya, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Qian bertanya pada Guan Qianjun dengan suara rendah, "Hei, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Kamu sangat kuat. Kamu tidak ingin memberi pelajaran pada orang ini. Kamu juga memberinya uang dan bahkan ponselmu. Kapan kamu menjadi seperti ini? Aku tidak suka dia menjadi pengecut. Aku berani menendangnya." Setelah jeda, dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan aneh, "Tidak, menurutku, kamu bukan orang yang rendah hati." Tatapan serius ini membuat Guan Qianjun tertawa dan menamparkan kepalanya. "Aku hanya menggodanya. Jangan khawatir, saat kita keluar dari mobil, dia akan dengan patuh menyerahkan uang itu kepadaku, dan dia harus membayar 100 kali lebih banyak. 600 yuan akan menjadi 60.000 yuan, dan sebuah ponsel. Itu juga menjadi 100 ponsel." Suaranya yang cukup keras membuat gangster tua di belakang yang tertekan karena kamera pengintai itu tiba-tiba berdiri saat mendengarnya. Dia menunjuk Guan Qianjun, "Apa yang kamu katakan? Katakan lagi." Guan Qianjun berkata dengan tenang, "Bukan apa-apa. Aku hanya ingin kamu membayar kembali 100 kali lipat uang yang kamu rampok dariku. Bahkan jika kamu menyambar ponselku, mengembalikannya kepadaku 100 kali, apakah kamu mengerti?" "Saya tidak mengerti, dan saya terlalu malas untuk mengulanginya, karena kamu tuli." Fang Laosan melontarkan kata-kata kotor dan meninju dia pukul kepala Guan Qianjun. Lao Guan dengan tenang menunjuk ke depan dan belakang mobil, dan mengingatkan, kamera pengintai sedang mengawasi. Terhubung ke internet. Ada orang-orang di markas bas yang mengawasi Anda. Gangster tua itu sangat ketakutan sehingga dia segera berhenti, dan dia berkata dengan kejam, dia berkata, "Oke, nak. Karena kamera pengintai inilah kamu berani menakut-nakuti dan mengancamku, kan? Kamu tidak menganggapku serius. Jika Anda berani, saat Anda keluar dari mobil nanti, Anda bisa menurunkan kembali kamera keamanan dan melihat apakah kamera tersebut masih memiliki koneksi internet. Jika saatnya tiba, aku harus menghajarmu sampai mati, lalu membuang bajingan kecil yang kau besarkan itu ke selokan dan mati lemas." Ekspresi tegas melintas di wajah Guan Qianjun, tapi kemudian berkata sambil tersenyum, "Oke, jika waktunya tiba, saya akan lihat bagaimana Anda melakukannya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan lupa apa yang baru saja saya katakan. Juga, tambahkan satu hal lagi. Kamu masih harus berlutut dan bersujud 100 kali." Fang Laosan tertawa dan melihat ke kiri dan ke kanan. "Apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu semua mendengarnya? Anak ini gila. Dia ketakutan setengah mati. Dia segera memberiku uang dan ponsel. Sekarang dia begitu kuat. Dia membual seperti ini, apakah kamu percaya?" Bab 160. Meskipun pembicaranya adalah orang jahat, para penumpang tidak bisa menahan tawa. Pemuda ini sungguh menarik. Suatu saat dia sama takutnya seperti tikus, dan saat berikutnya dia menjadi seperti harimau. Apakah menurut Anda kamera ini benar-benar dapat melindunginya seumur hidup? Saat dia turun dari mobil, dia sudah selesai. Saya tidak tahu kedalamannya, dia terlalu impulsif, apa yang dia punya. Bagaimana saya bisa menghentikan bos Fang ini? Bos Fang adalah bos yang relatif terkenal di kota Lanshan. Saya dengar dia punya 20 atau 30 orang di bawah komandonya. Pemuda ini melebih-lebihkan kemampuannya. Mendengarkan kata-kata ini, Fang Laosan cukup bangga. Dia meletakkan tangan kirinya di pinggangnya dan mengangkat tangan kanannya. "Karena begitu banyak orang di dalam mobil yang mengetahui reputasi saudara ketiga saya akan menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya saya. Seseorang baru saja mengatakan bahwa saya memiliki 20 atau 30 orang di bawah saya, itu salah. Sekarang orang-orang di bawah saya sudah mencapai 43, lihat." Dia mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan menekan tombol loudspeaker. Sebuah suara yang kental dan penuh hormat datang dari sisi lain, "Halo, bos." Fang Laosan berkata dengan tenang, "Serahkan semua kaki tanganmu ke stasiun penumpang Blue Mountain. Saya sedang duduk di bus sekarang, dan seseorang memprovokasi saya. Benar-benar tidak masuk akal. Beraninya kamu memintaku membayar kompensasi. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadanya berapa banyak kepala yang dia miliki untuk aku tendang." Ke-43 orang itu sudah berada di tempat, apakah kamu mengerti? Dimengerti. Fang menutup telepon, melihat sekeliling dengan penuh kemenangan.
Ada ketakutan di setiap wajah di sini. Penampilan ini membuat Fang Laosan sangat bangga. Dia bertepuk tangan dan menunjuk ke arah Guan Qianjun, yang duduk di depannya, kamu sudah selesai. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu bayarkan, berapa banyak ponsel yang kamu berikan padaku, atau berapa kali kamu bersujud, itu tidak masalah. Aku akan membunuhmu. Kalau tidak, aku, anak ketiga, harus menghapus reputasiku. Guan Qianjun memandangnya seolah-olah dia idiot, menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Fang Laosan sangat ingin melakukannya sekarang. Tongkat di tangannya diayunkan ke depan dan ke belakang, namun saat dia melihat dua kamera di depan dan belakang, dia menyerah. Dia mencibir, tunggu saja saya jika Anda punya nyali. Jika Anda tidak terburu-buru, saya tidak akan percaya. Anda tidak takut sama sekali sekarang. Ini disebut penyiksaan psikologis. Dia duduk kembali dan mengeluarkan serangkaian tawa. Mobil terus melaju ke depan, dan semua orang memandang Guan Qianjun dengan rasa kasihan dan simpati. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa orang akan memandangnya seperti orang bodoh. Seseorang bergumam, orang ini sudah tamat. Dia tidak hanya akan dipukuli sampai mati, tetapi putrinya juga akan dipukuli sampai mati. Petik 2. Seseorang tiba-tiba berseru, lihat, banyak sekali mobil yang datang dari belakang. Semuanya mobil mewah. Ini bukankah mereka semua Hummer? Totalnya ada 10. Ini luar biasa. Semua orang melihat ke belakang. Lalu ada yang berteriak, ini merek Hummer terbaik. Namanya Veyron. Satu mobil harganya lebih dari 3 juta. 10 di antaranya 30 hingga 40 juta. Siapa yang hebat bisa mendapatkan begitu banyak mobil sekaligus? Semua orang melihat itu di setiap Hummer Veyron, ada semua pria bertubuh besar yang mengenakan rompi hitam dan celana panjang hitam duduk di sana. Mereka semua memiliki potongan rambut pendek dan memakai kacamata hitam. Mereka terlihat sangat kuat, dengan otot yang kuat dan terlihat mampu bertarung. Semua orang tersentak, tidak mengerti apa yang terjadi. 10 Hummer dengan nilai total lebih dari 30 juta berlari di jalan, dan ada begitu banyak pria galak yang duduk di dalam mobil. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Kemudian, semua orang melihat 10 Hummer, 5 di depan dan 5 di belakang, menjepit bas mereka di tengah. Semua orang semakin panik. Biarkan aku tersedak. Apa yang terjadi di sini? Mengapa para Hummer ini menjepit bagian depan dan belakang mobil kita? Tidak mungkin ada musuh mereka di dalam mobil, jadi jika banyak orang yang diberangkatkan, akankah kami dihukum berat? Sungguh tragis sekarang. Siapa orang picik ini? Bos super mana yang telah menyinggung kami dan menghalangi kami menikmati perlakuan seperti ini? Semua orang memandang serempak Fang Laosan. Fang Laosan juga tercengang, wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia melirik keluar jendela, lalu segera membuang muka sambil menggelengkan kepalanya. Tidak. Bukan aku. Jelas bukan bos super yang aku provokasi. Aku hanya bos kecil, bagaimana aku bisa memiliki kemampuan seperti itu? 10 Hummer. Bahkan jika aku mengendarai salah satu dari mereka, tidak ada yang bisa saya lakukan. Memang, meskipun seseorang baru saja memanggilnya bos, dia juga menganggap dirinya bos dan memiliki sedikit reputasi di kota Lanshan, tetapi kenyataannya itu bukan apa-apa. Ketika dia bertemu bos sungguhan, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan menjilat sepatunya. Terlebih lagi, ada 10 Hummer, dan ada begitu banyak tentara elit dan jenderal di dalamnya, mereka pasti berada di level bos super. Bahkan selebriti dunia bawah tanah terkemuka di kota Lanshan mungkin tidak dapat menandingi sepertiga ini. Sopir itu berkata dengan keras, saya pikir Anda semua salah menebak. Justru sebaliknya. Mungkin ada bos super di antara bos super yang duduk di bas kita, dan 10 Hummer ada di sini untuk melindunginya. Bagaimana jika benar-benar ada musuh yang sudah lama menghentikan busnya, kenapa mereka masih terus melaju? Semua orang menghela nafas lega. Satu demi satu seseorang berseru. Lalu apa sih, bos super di antara bos super, kenapa dia naik bas seperti kita? Ya, dia bisa diantar 10 Hummer, tidak peduli betapa mewahnya mobil di dunia, setidaknya kamu harus mengendarai Rolls-Royce. Kami tidak memahami dunia orang kaya. Bos super di antara bos super sengaja naik bas untuk merasakan hidup. Selanjutnya, semuanya Anda lihat saya dan saya melihat pada Anda, saya ingin menemukan bos super di antara bos super di sekitar saya dan membangun persahabatan dengannya. Terutama Fang Laosan, dia hanya berdiri, mengangguk dan membungkuk kepada semua orang di sekitarnya, bahkan mengangkat tangannya. Dia berlutut dan berkata, bos super-super mana yang juga ada di bas ini?
Tolong beri saya salam yang baik. Jika Anda pergi ke kota Lanshan, saya berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi tuan tanah dan menyambut Anda dengan baik. Biarkan aku memberimu salam yang baik. Aku bisa menjadi adikmu. Dia melihat sekeliling dengan penuh harap, tetapi tidak ada yang menanggapinya. Semua orang melihat sekeliling, mencari bos super ini. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan kecilnya tinggi-tinggi di depan Fang Laosan. Lalu, terdengar suara seperti susu. Bos super di antara para bos super ini adalah yang duduk di sebelahku. Dialah yang meminta 10 mobil yang sangat mahal ini untuk mengawalnya sepanjang jalan, kan? Dia berbalik dan memeluk lengan Guan Qianjun, dan sebagai wajah kecilnya dipenuhi dengan kecemerlangan. Guan Qianjun tersenyum tipis dan melihat keluar. Sebelumnya, ketika 10 Hummer Veyron ini melaju, dia melihat seorang pria duduk di depan mobil, itu adalah Qi Kunlun. Orang ini tidak tahu dari mana dia tahu dia akan pergi ke kota Lanshan untuk menyebabkan pertempuran besar. Guan Qianjun sedikit tercengang, tetapi setelah memikirkannya, dia mengerti maksud Qi Kunlun. Hal ini untuk membuatnya pulang ke rumah dengan pakaian bagus. Melihat wajah Qian yang penuh harap, dia hanya bisa mengangguk, ya, semua mobil ini ada di sini untuk mengantarku. Begitu dia selesai berbicara, Fang Laosan tertawa hingga membuat panel atap terlepas. Suara para penumpang bas pun silih berganti tertawa. Setiap tawa penuh dengan sarkasme. Bersambung.